Ya, sementara itu pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak memastikan terus berkomunikasi dengan kalangan pengusaha, terutama terkait dengan penyesuaian kebijakan PPN 12% yang menyasar barang atau jasa tertentu. Direktur Peraturan Perpajakan 1 Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama memastikan bagi perusahaan yang telah terlanjur memungut PPN 12%, namun barang atau jasanya tidak termasuk kategori tersebut, dapat melakukan kebijakan pengembalian kelebihan PPN sesuai mekanisme yang berlaku, di mana konsumen bisa meminta kembali hak kelebihan bayar atas transaksi PPN 12% yang telah dilakukannya. Hestu Yoga Saksama menyatakan bahwa skema penggantian faktur pajak bisa saja dilakukan sehingga konsumen bisa mendapat pengembalian, di mana Ditjen Pajak mencatat tak sedikit perusahaan yang telah menetapkan pemungutan PPN 12% dalam sistem transaksi barang dan jasa. Untuk yang ke konsumen akhir, ya memang kalau konsumen akhirnya itu punya NPWP sebenarnya bisa aja meminta pengembalian, tetapi ini hanya untuk yang faktur pajaknya standar. Kalau yang tidak standar, nah inilah yang mungkin nanti si penjual itu bisa melakukan penggantian sehingga yang dia bayar setor ke negara berkurang, nanti saja. Itu dia kalau kita lihat dari berita tadi, mungkin walaupun kemudian pemerintah sudah memutuskan PPN 12% ini hanya untuk barang mewah saja, tetapi mungkin masih ada kebingungan dari sejumlah kalangan perusahaan ataupun konsumen. Mungkin kemarin sempat berbelanja barangnya sebenarnya bukan termasuk barang mewah tapi kena gitu ya. Ini kemudian perlu ada sosialisasi ataupun edukasi lebih lanjut kepada pengusaha ataupun konsumen gitu, bagaimana memproses pengembalian faktur dan lain-lainnya, karena ini mungkin secara operasional ataupun administrasi akan ada PR tambahan ya gitu. Betul sekali, apalagi mungkin sebagai masyarakat, apalagi masyarakat kecil begitu ya, memang kemarin sudah keburu belanja tapi memang sudah terlanjur dipungut PPN-nya 12% dari barang apapun yang dibeli, rasa-rasanya agak sulit juga begitu ya untuk kemudian bisa dilakukan pengembalian, apalagi memang si pihak penjualnya tidak berkeinginan untuk melakukan hal tersebut ya Cah ya, karena memang sudah keburu masuk uangnya untuk mengeluarkannya lagi atau pengembalian pajaknya kan agak cukup sulit. Nah ini yang juga harus dilihat nanti pemerintah, apakah kemudian ada oknum-oknum atau perusahaan-perusahaan nakal di luar sana yang tetap mengambil PPN 12% padahal barangnya bukan termasuk dalam kategori PPN yang kena 12% itu. Kita lihat nanti transparansi dan pengetatannya seperti apa, tapi sebetulnya kalau bicara mengenai PPN 12% yang betul-betul hanya dikenakan untuk barang mewah saja, sebetulnya kita patut apresiasi ada itikat dari pemerintah untuk kemudian menghadirkan kebijakan yang pro rakyat lah ya, setidaknya dalam beberapa bulan pertama pemerintahannya begitu. Kita nantikan bagaimana kebijakan-kebijakan lainnya akan berlangsung ya. Ya, tentunya kita lihat lagi ya nanti di tahun 2025 seperti apa.